Mas Pugu memilih Happy Asmara dan juga Gilga Sahid dan geng Konco Senang ini, kenapa sih Mas? Dan kenapa harus mereka dan sejauh mana proses untuk masuk ke dalam karakternya masing-masing? Enggak, kalau Happy sama Gilga emang harus mereka sih. Iya lagi. Harus mereka sih. Iya lagi. Iya lagi. Gak di film, gak di asli punya hashtag sendiri ya. Iya. Ikutin medsos mereka berdua tuh lucu gitu ya. Apa namanya? Kalau mereka berdua ketemu terus di-upload di entah itu Instagram, entah itu TikTok, itu lucu gitu kan, bikin gemes gitu. Jadi kalau menurut saya emang harus mereka berdua sih. Kecomono. Gitu. Nah, terus kemudian kalau milih Erik Estrada, ya lucu dalam arti sebenarnya. Lucu ya. Terus ditemani sama si Yusril juga lucu ya kan gitu. Kalau kemudian ada Mas Darbo, ya ini sahabat saya tercinta, ini harus main ini. Oke. Gitu. Oke. Terus gimana, ada tantangan mungkin dalam pendalaman karakter atau gimana gitu Mas Pugu? Ya, yang pasti lumayan ya pendalaman karakter, karena bagaimanapun juga teman-teman ini kan penyanyi ya. Iya. Nyari duitnya di panggung ya. Kemudian mereka diajak main film, mungkin mereka berpikir ini benda apa ya film ya gitu. Mau nggak gue ya gitu. Kayaknya gue sekali manggung sekian deh. Masa main film gue cuma dibereskan, mungkin barangkali juga ada kalimat-kalimat tuh, cuman ketika kita melakukan pendekatan secara serius, oh iya gini nih. Udah, setelah itu kita latihan acting coach di Madiun selama 7 hari barangkali ya, 7 hari. Terus kemudian setelah itu setiap kali syuting kita ada latihan sebelum syuting, dan saya juga kagum sih mereka kok tiba-tiba menjadi orang lain gitu, kayak Gilga menjadi Jeru, dan kemudian Evan Los menjadi seorang Rick yang berangasan, dan kemudian si Happy Asmara menjadi seorang Betari putri keraton yang ayu, lembut, manis gitu. Atau aslinya biaya aslinya. Makasih. Gitu aslinya. Ya seperti itulah gitu. Oke, siap Mas Pugu. Terima kasih banyak, tepuk tangan untuk Mas Pugu. Thank you. Kita beralih ke ibu peri kita di dalam film ini, Mas Darboy. Kenapa aku bilang ibu peri? Karena kalau enggak Konco Seneng gimana, Mas? Iya kan? Tapi ngomong-ngomong soal happy-nya aku melihat Mas Darboy sebagai sosok yang menyelamatkan Konco Seneng di dalam film ini, tapi ternyata ada harunya juga yang dirasain sama Mas Darboy kemarin waktu pemutaran di Jogja kalau nggak salah ya. Nah, sebenarnya apa sih yang akhirnya membuat Mas tuh jadi mungkin tersentuh atau terharu gitu? Silakan. Ya, sebelumnya selamat siang buat seluruh teman-teman media. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Daru dari Yogyakarta. Nama panggungnya Darboy Gang. Banyak yang mengira bahwa saya grup band, padahal saya solo karir seperti yang di film itu. Dan kemarin waktu nonton duluan di Yogyakarta, memang saya sama teman-teman sama Mas Erik itu udah nggak mau nonton duluan fullnya, nantilah buat kejutan. Pengennya nonton di hari pertama. Saya pengen beli tiket, saya pengen nonton, saya pengen mengapresiasi teman-teman. Saya boleh minta tepuk tangannya buat teman-teman yang sudah bekerja keras selama ini, dan luar biasa. Saya baru dilalah ini ya. Tiba-tiba Ada subtitlenya kok tadi kebacakan. Tiba-tiba Dilalah. Actually saya tuh masuk keduluan di pinggir panggung, dan saya melihat scene terakhir bahwa saya pernah di posisi seperti itu. Saya pernah ingin membuktikan kepada orang-orang di sekeliling saya bahwa saya memilih hidup saya, menafkahi diri saya, menafkahi keluarga saya lewat jalur musik. Dan ternyata puji syukur sampai sekarang pun saya juga masih berjuang. Dan di film itu
mengingatkan saya zaman dulu saya pertama manggung yang dulunya digaji pakai Besek. nggak digaji, yang penting manggung, bahkan biar masuk pamflet pun saya rela bayar gitu biar bisa masuk pamflet. Terus hingga pada sekarang akhirnya puji syukur bisa hidup dan menghidupi keluarga saya dari musik. Dan semoga film Ambyar Makbyar ini menurut saya film perdana di era kita ya, yang masuk ke bioskop musik campur sari, musik dangdut Jawa bisa di bioskop. Semoga bisa menjadi barometer, bisa menjadi industri baru buat dunia film, dan semoga semoga tidak cuma Ambyar Makbyar, bahkan ada film-film selanjutnya. Dan tentunya Pak Buku nulis lagi Pak. Eksplor ide lain nanti Mas Gitu, Buku ya. terima kasih. Oke, tapi satu pertanyaan lagi dong, kalau kita lihat kan sosoknya Darbo itu di film ini kan memang sebagai kayak malaikatnya buat Konco Seneng kan. Nah kalau di industri musik yang sebenarnya ada nggak sih Mas sosok seperti itu? Mungkin boleh cerita nih biar kita juga dapat ilmu baru nih hari ini. Ya, mungkin memang di industri dangdut itu kita memang benar-benar bertumbuh dari sebuah aplikasi, disebut nggak apa aplikasinya? Sesuatu. YouTube dan lain-lain. Kita bukan ikut label atau apapun itu. Kalau mungkin teman-teman media pernah mendengar istilahnya band indie ya gitulah. Kita benar-benar memproduksi, buat video klip ya dari uang kita sendiri, kita manggung, kita ngisiin sendiri buat produksi dan lain-lain. Dan dari situ memang banyak teman-teman di Jawa yang memang saling support dan lain-lain, hingga memang Darbo Gang mempunyai padepokan namanya Mabes Balker, yaitu markas besar Balungan Kiri. Di situ menurut saya menjadi tempat kreatif buat teman-teman yang belum tahu tentang edukasi, bagaimana Digitalisasi. merilis sebuah karya Udah dibantuin loh. biar tidak dicuri oleh orang dan lain-lain seperti itu. Dan ternyata sama Pak Buku kan sering main ke Yogyakarta, ditulis menjadi sebuah film itu, terus kok kayak aku banget gitu. Tapi ya sebetulnya saya tidak sebaik seperti itu. Saya sama Gilga sebetulnya musuh ya. Enggak, saya saksinya Mas Darbo itu orang yang baik dan mengayomi generasi musik yang baru. Wih, Mas Darbo ternyata baik ya. Ada cepet Mas. Kan kali kan siapa tahu kan kalau baik nanti saya bisa ada kerisnya loh. Kalau mau baru pakai keris boleh loh. Oke, Mas Darbo terima kasih banyak, luar biasa sekali. Dan kita beralih lagi ke ini mesin punchline-nya nih di dalam film ini ya. Ada Erik Esrada, pemeran Novia. Hai, mungkin mau sama dulu teman-teman di sini, silakan. Sebenarnya tuh aku nangis tuh gitu kan, tadi aku menahan. Aku tuh kayak almarhum Didi Kempot tuh menyaksikan karya ini kan apa? Di akhir hayatnya itu pas syuting terakhir itu kan ngobrol sama aku sambil ngopi nih. Kan bayangin aku campur sari iso dinikmati nanti luar negeri. Terus aku ini nonton film Bohemian Rhapsody itu nonton. Aku yakin dong. Ketika film beliau tayang semuanya kan joget dan nyanyi di dalam bioskop belum pernah ada. Dan waktu itu corona, beliau meninggal dunia, semuanya itu sirna. Dan sekarang saya terima kasih banget, terutama untuk pihak Studio Universal Cinema. Ini tuh cita-cita almarhum Didi Kempot ini, gitu loh. Baik banget buat kalian yang tadinya seorang musisi mau belajar acting. Nah itu aku ngerasain beliau mendengarkan cita-cita dia. Makanya itu tadi kan, lah apa dia kok gue pengen wong joget dengan campur sari. Selama ini lagu dangdut campur sari itu dinilai kuno, dinilai Gen Z
gelem, tapi faktanya pesta pura ditutup dengan lagu koplo. Makanya aku bilang oke deh, aku termasuk orang yang terlahir koplo deh, aku bilang gitu. Makanya saya kalau melihat Girga itu ya dan Cak Nan semuanya itu anak-anak muda loh yang menyanyikan, dan crowdnya tuh sekali mereka manggung, happy asmara manggung tuh wah kan tak kayak oksigen dengan tabung nih, saya semaput gitu maksudnya antusiasnya gitu loh. Makanya sekarang untuk ini pesan ke semua genre musik sih, kalian anak rock boleh, kalian anak skena apapun boleh, tapi tolong hargai film Ambyar walaupun campur saja, itu tujuannya satu, biar semua musik tidak ada mengkotak-kotakan. Itu aja sih saya, terima kasih.